Brick People, ketemu lagi dengan gue Hendrik. Kali ini gue akan bahas Wuling Almas RS Pro tahun 2021. Nah, gimana kelanjutannya akan kita bahas segi eksterior maupun interior. Jangan kemana-mana, tetap di Rubrik Channel. Check it out. Sekarang kita langsung bahas Almas RS Pro yang sebelumnya gue 2 minggu udah nggak produksi lagi karena gue termasuk alumni juga ya. Gue kena COVID, Brick. Jadi 2 minggu gue harus libur. Nah sekarang kita harus bahas ke otomotif lagi, balik ke mobil ini, Wuling Almas RS Pro. Sekarang gue langsung sama sales dari Wuling sendiri, namanya Rahmat. Kita panggil. Oke, Brick. Brick. Saya dengan Rahmat. Oke. Brick, ini gue mau bahas nih, Brick. Jadi Wuling Almas RS Pro ini yang sebelumnya cuma Wuling Almas, kita bahas segi eksterior, interior, sama mesin nih, Brick. Nah, dari segi eksterior gue lihat banyak perubahan. Apa aja sih yang berubah, Brick? Yang pertama perubahan dari lambang Wuling sendiri. Yang lambang ini ya? Lambangnya warna merah, jadi kelihatan lebih jadul kalau dari yang pemilik lamanya bilang. Makanya kita rubah dengan chrome supaya tampilannya lebih sporty dan elegan. Warna chrome sendiri. Sama ini nih, Brick. Ini tegas banget warna merahnya, Brick. Ini yang membandingkan antara Wuling Almas yang biasa sama RS Pro ya? Nah, ini menandakan kenapa dia tipe yang RS Pro, karena dia itu dari tipe paling tinggi dan ini modelnya sudah Shockface dan dia 2 warna supaya lebih kekinian tampilannya dan modelnya Shockface kekinian. Oke, dari segi lampu nih, Brick. Ini sudah LED semua? Udah, lampu sudah LED dan fog lampnya juga ditambahkan lagi dengan DRL, Daytime Running Light. Asik. DRL. Nah, Brick, kalau segi samping nih, Brick, eksterior. Jadi ini masih sama seperti yang dulu ya? Iya. Cuma beda warna, dual tone ya? Iya. Two tone color. Profil bannya gimana, Brick? Untuk sama pelek? Bannya sendiri kita sudah ring 17 dan ukuran bannya sendiri di 205/55. Jadi lebih tinggi dan pijakan bannya lebih tinggi dia. Ini ring 17 ya? Ring 17 inci. Ini lebih oke sih daripada pelek yang sebelumnya Almas. Kayaknya lebih gimana gitu kalau dilihat. Kok ini kayaknya maco banget. Nah, Brick, gue lihat ini udah ada pakai double disc brake ya, depan belakang. Depan belakang sudah double disc brake dan dia sudah brake assist. Di brake assist itu dia tingkat pengereman sudah semua ban komposisinya sudah cakram. Berarti udah ABS, udah ABD, udah ABS, anti lock brake system, sudah ABD, electronic brake distribution. Jadi sistem pengeremannya semua keempat ban sudah didistribusikan. Tadi sih yang gue coba pada saat gue rem, gue lepas itu udah ngerem sendiri ya, tinggal ngegas doang ya. Tinggal ngegas doang. Itu yang dinamakan auto hill control. Oke, cakep. Nah, ini kalau misalkan lo ngunci cukup pencet. Kalau buka cukup pencet juga ya? Pencet juga, yang dinamakan keyless entry. Keyless entry, oke. Nah, ini juga nih, Brick. Ini menandakan Wuling Almas dengan chrome-chromannya nyambung ya? Sudah chrome, biar tampilannya lebih elegan, lebih sporty. Oke. Lebih futuristik. Sama ini ya? Roof rail ya? Roof rail sudah ada untuk RS Pro-nya. Kayaknya beda dari yang dulu ya, kalau yang roof rail yang dulu nempel ya? Nempel, sekarang lebih ada jarak. Oke. Nah, terus ada shark fin dari dulu ya? Betul, shark fin sudah ada. Nah, ini yang kurang nih, Brick. Ini kenapa nggak ada defogger, Brick? Defogger, kalau defogger sendiri sih sebenarnya untuk mobil kenapa tidak pakai? Nah, ini sudah jarang dipakai juga sih. Jarang kepake lah untuk Jarang kepake. Tapi bisa nambahin sendiri nggak? Bisa untuk Almas RS Pro itu. Oke. Karena itu aksesoris tambahan. Oke. Nah, yang signifikan nih, Brick. Lampu, Brick. Ini udah LED semua ya? Sudah LED semua.
Yang tadinya sen di sebelah kiri harusnya di kanan, nih udah di bawah. Udah di bawah. Ini lambangnya Almas Turbo. Turbo Chrome lambangnya. Tampilannya pada saat darurat juga, kalau kita ngebuka posisi darurat, dia akan pindah ke bawah nih menandakannya. Jadi nggak usah lampu nyala ya. Lampunya lampu darurat. Jadi nggak perlu kita ngelihat di sini lagi nih. Kalau kita buka kan biasanya nggak kelihatan. Nah, dia akan pindah sendiri nih di bawah. Kita lagi posisi keadaan darurat. Nah, ini brake people nih. Gue kira ini knalpot. Iya. Ini aksesoris aja. Aksesoris biar lebih manis kekinian, futuristik ya. Sama ini kelihatan nyambung ya. Iya. Dua namakan two tone color nih. Two tone color ya. Iya. Nah, Brik, sekarang kita masuk ke interior. Kita bedah interiornya, oke? Nah, Brik, sekarang gue udah di dalam, di interior dari Wuling Almas RS Pro. Yang gue lihat perubahannya, kalau secara tampilan memang sama seperti yang sebelumnya. Yang paling signifikan dari Wuling Almas ini dilihat dari ini, Brik. Head unitnya sudah 10,4 inch, sudah terkoneksi dengan Android system. Jadi lo nggak perlu repot-repot lagi. Juga kamera 360 udah disediain, ya kan. Dari sini lo bisa lihat kanan, kiri, depan, belakang. Lalu yang paling menjadi ciri khas dari Wuling Almas ini adalah voice command-nya, Brik. Halo Wuling. Halo. Buka semua kaca. Oke, membuka semua jendela. Brik, lo lihat sendiri, Brik. Jadi semua kaca ini pada saat kita bingung, biasanya tombol-tombol nih kita pencet, Brik. Ini kita cuma dengan voice aja, dia udah buka semua. Ini juga ada tempat kacamata. Terus ini udah LED, Brik. Lampu depan. Terus ini kaca depan sudah ada vanity mirrornya ya. Begitupun dengan penumpang sudah ada. Terus ini otomatis untuk wiper, jadi pada saat hujan dia udah otomatis langsung ngelap sendiri, Brik. Gitu. Nah, yang biasanya untuk kunci untuk pintu biasanya ada di sebelah kanan lo. Ini semua ditaruh di sini, Brik. Jadi dari segi lock, unlock, ini parking, auto hill control. Terus ini untuk belakang. Ini sudah di sini semua. Terus dari segi konsol box sudah banyak, ada di tengah. Ini sudah soft opening. Sama sound system. Dia sudah bekerja sama dengan Infinity. Ada 9 speaker di dalam. Nah, Brik, sekarang gue udah di dalam. Jadi kalau yang gue lihat ini termasuk mewah sih, Brik. Dilihat dari ini juga udah adjustable ya. Terus ada untuk kalau lo di belakang ada baju bisa lo gantung di sini. Terus kelihatan juga ini panoramic sunroof. Terus juga headrestnya ada 3. Tapi kalau menurut gue ini cukup untuk 2 orang, Brik. Dan lagi di sini ada handrestnya. Wah, mewah sih, Brik. Dari segi bahan juga kulitnya halus, nggak panas ya. Biasanya kan panas ya. Ini adem, Brik. Terus ada cup holder ini. Jadi kalau misalkan lo ada minuman cukup ditaruh tengah. Nah, untuk AC-nya, Brik, ini ada di bawah. Jadi bukan di atas karena ada panoramic sunroof. Lalu untuk voltase lo bisa di sini untuk ngecas handphone. Sama ini jarak dari bangku depan ke tempat duduk yang di tengah ini cukup luas sih. Dan lagi apa ya, nyaman sih kalau di belakang, Brik. Mau di depan mau di belakang lo bisa duduk dengan nyaman. Lalu untuk lampunya sendiri, lampu baca ini bagus banget, udah LED, ada di samping lo, ini juga ada di samping. Jadi kanan kiri. Nah, yang buat gua merasa nyaman itu adalah
dudukannya, Brik. Jadi bisa lu keatasin headrestnya, duduk dengan nyaman, lalu sama handrestnya lu bisa tiduran di sini, Brik. Gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke test drive bagaimana akselerasi maupun pada saat lu berkendara di dalam. Oke? Let's go. Halo, Ling. Halo. Tutup semua jendela. Oke, menutup semua jendela. Nah, Brik, sekarang gue udah di dalam kabin Wuling Almas RS Pro. Kalau secara fun to drive sih, menurut gue fun to drive ya. Terus sama suspensinya juga empuk, Brik, di kelasnya. Dan juga secara driver, setirnya juga enteng banget, Brik. Enak untuk berkendara. Jadi kalau menurut gue cukup worth it sih Wuling Almas RS Pro ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Halo, Ling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof.